Pada akhir tahun 80-an, Wanto memilih tinggal di Bali untuk mencari pekerjaan baru. Dari pengalamannya, mulai dikejar usus gantung, dikageti tindas gelundung dan genderuwo, dia mulai terbiasa dengan hal-hal gaib yang pernah dialaminya selama tinggal di Jogja. Meskipun hal gaib itu masih menjadi hal menakutkan bagi dirinya. Tahun 90-an, dia menetap dan tinggal di kota Denpasar. Dan di sana, Wanto malah sulit mendapatkan pekerjaan, karena yang ada malah pekerjaan besar. Banyak panggilan pekerjaan yang menghampirinya, tapi dia menolak karena masih trauma kejadian di Jogja, gara-gara dirasuki oleh genderuwo. Meskipun banyak perusahaan yang akan menggajinya lebih besar. Wanto memilih tinggal bersama saudaranya yang bernama Susi, yang kebetulan beda kepercayaan. Suami Susi bernama Mas Gede. Mas Gede dan Susi adalah sepasang suami istri yang dikaruniai 2 orang anak, yaitu Made dan Putu. Mas Gede menawari usaha bantu-bantu memasak. Awalnya, Wanto kurang yakin akan pekerjaan ini. Dengan gigih, Mas Gede dan Susi menjelaskan dan bilang akan mengajari Wanto. Wanto dengan wajah semangat mengiyakan keinginan saudaranya itu. Singkat cerita, hari demi hari ia lalui. Susi mengajari bagaimana cara memasak, bagaimana cara membuat bumbu gali sebagai makanan yang wajib ada. Hari demi hari dia lalui hingga pada akhirnya Wanto jago memasak. Tapi karena jam kerjanya bergantian, dia sering mendapatkan jam siang dan sore bersama kedua anak Susi, Made dan Putu. Sedangkan Mas Gede dan Susi mendapat jam sore hingga pagi. Hingga pada tahun 91, dia sudah mulai merasa bosan. Karena gajinya yang ternyata rata-rata sama kecilnya, karena warung usaha Mas Gede belum begitu besar. Malam itu, Wanto sedang menonton Dunia Dalam Berita. Tema yang ada dalam berita itu tentang bubarnya negara Uni Soviet hingga jam 12 malam. Saat lagi seru-serunya menonton, tiba-tiba Mas Gede menepuk-nepuk pundak Wanto dengan keras. Wanto pun sangat kaget. Lalu mereka berdua ngobrol dan membicarakan tentang berita acara TV. Gara-gara berita TV itulah, Wanto teringat kembali bayangan suram masa lalu. Wanto menceritakan bahwa dulu, menurut tetangga, banyak orang yang mati mengerikan dituduh PKI. Mereka dikatakan meninggal alias dibunuh. Dia pun menceritakan bahwa gurunya yang bernama Pak Judi dan Pak Hirman tak kembali sampai sekarang. Wanto pun juga menceritakan kalau ada dari beberapa orang yang dibunuh dengan senapan mesin hingga dipenggal kepalanya. Dan yang paling sering adalah dibunuh secara massal di pinggir sungai. Lalu Wanto teringat dengan masa lalu yang melihat sosok yang gundul beringis. Wanto menceritakan kejadian masa lampau itu secara detail. Mas Gede mendengar cerita Wanto dan bulu kudunya pun merinding. Di sela-sela obrolan, Mas Gede juga mengingatkan dan meminta tolong kepada Wanto untuk mentaati aturan di tempat mereka yang ditinggali, yaitu di Denpasar, Bali. Di sini banyak tempat keramat. Nanti kalau misalnya kamu lihat ada orang berbadan raksasa, dimanapun itu, entah di dekat tempat-tempat keramat, kamu harus memberi salam kepada dia. Wanto, yang mendengar penjelasan dari Mas Gede langsung diam, karena merasa ngeri. Setelah menonton TV dan percakapan itu cukup lama,
hingga selesai. Selanjutnya Wanto tidur malam itu. Wanto pun bermimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpi itu, Wanto berjalan sendirian di suatu tempat yang sangat sepi, tak berpenduduk, yakni di sebuah kampung di pinggir sungai yang pernah dia memancing di sungai itu beberapa tahun silam. Waktu itu, pagi hari, berkabut tebal. Wanto berseberang jembatan, hingga tampak di kejauhan terlihat ada beberapa algojo dan tawanan yang keseluruhannya terlihat pucat. Meskipun kabut sangat tebal, tetapi terlihat sangat jelas. Wanto pun merinding hingga terbujur kaku. Tak selang berapa lama kemudian, para algojo itu pun menebas leher para tawanan tersebut menggunakan pedang. Kepala tawanan itu pun putus lalu menggelinding. Tak berselang lama kemudian, badan Wanto dengan cepat bisa digerakkan. Lalu Wanto pun lari. Wanto pun berhenti di sebuah tempat dekat sepeda ontel terparkir di dekat rumah warga. Merasa agak sedikit jauh, Wanto menoleh ke belakang dan terlihat dari kejauhan para gelindingan kepala terpenggal itu menuju ke arah Wanto. Wanto yang panik langsung naik sepeda dan dengan cepat meninggalkan lokasi tersebut. Wanto pun menengok lagi ke belakang. Ternyata gelindingan-gelindingan kepala terpenggal itu mengejar Wanto. Wanto terus mengayuh sepeda hingga lolos sampai berhenti di sebuah rumah, yakni di rumah Harti yang ada di Gamping. Tak berapa lama kemudian, pintu rumah pun itu terbuka dengan sendirinya. Wanto langsung masuk ke dalam dan dia segera menuju ke belakang untuk sembunyi. Baru berjalan beberapa meter di suatu lorong, dia dihadang oleh sosok makhluk tinggi besar berlidah panjang. Wanto pun hendak berbalik badan. Saat berbalik badan, ternyata kumpulan kepala terpenggal tadi sudah ada di belakangnya. Para makhluk itu pun kemudian menyerang Wanto, hingga akhirnya Wanto dengan nafas ngos-ngosan. Keesokan harinya, Wanto demam tinggi, lalu kemudian Wanto dibawa ke klinik. Di sana, dokter berkata kalau Wanto trauma masa lalu hingga membuatnya bermimpi seperti itu. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian usaha Mas Gede mulai besar. Belum lagi tahun 1995, Harti, istri kedua Rahman, juga datang dan bekerja dalam bidang bisnis memasak, yang membuat bisnisnya semakin hari semakin besar. Hingga pada tahun 1998 terjadi kerusuhan hebat dan gejolak ekonomi kala itu, hingga menurunkan Presiden Soeharto, sekaligus mengakhiri era Orde Baru kala itu. Mas Gede bingung kenapa dagangannya sepi. Tidak hanya Mas Gede, tapi Harti juga, bahkan seluruh daerah di Indonesia. Wanto bilang kalau itu adalah efek kerusuhan yang ada di Jawa, hingga terjadi sebuah krisis moneter. Wanto akhirnya nganggur karena sepi kerjaan. Akibat itulah, Wanto memilih untuk berlibur ke suatu desa yang ada di Bali dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari Made. Dia menginap di sebuah penginapan gubuk hingga pada suatu ketika di malam hari dia ingin jajan Indomie. Sesampainya di warung, dia memesan satu porsi Indomie dan es teh, dan tak lupa sambil ngobrol dengan pemilik warung. Wanto pun sempat bertanya tempat-tempat mistis. Pemilik warung pun bilang kalau di dekat kuburan biasanya ada suara-suara klotak-klotak.
Pemilik warung tak menjelaskan itu. Untuk apa? Tapi yang pasti, kalau sudah jam 10 ke atas, nggak ada orang yang berani lewat kuburan itu. Pemilik warung itu juga bilang kalau itu suara Mbak Jangkrik yang katanya janin bayi mati terus dikubur. Wanto dengan perasaan penasaran sekaligus ngeri ingin melihatnya. Kali ini dia harus membiasakan diri dengan hal-hal mistis. Setelah berbincang dan makan, dia bergegas menuju makam tersebut. Betapa kagetnya saat dia sampai di pemakaman tersebut. Wanto mendengar suara klodakan yang sangat keras. Wanto pun turun dari sepeda motor. Lalu dia mencari sumber suara itu. Setelah berjalan mencari sumber suara itu, sampailah dia di suatu tempat di pemakaman tersebut. Tangannya bergerak sendiri. Suara itu pun semakin keras. Wanto pun merasa ngeri, tapi ada rasa seolah-olah ia ingin mengeruk tanah tersebut. Keinginannya mengalahkan rasa ngerinya, dan Wanto mulai menggali tanah kuburan itu. Dan Wanto pun kaget karena dia mengangkat janin bayi berwarna merah yang bergerak dengan suara kodakan kerasnya. Tapi kali ini rasa takut tak mengalahkannya, tapi justru rasa jijik yang datang. Wanto pun langsung melempar janin itu jauh-jauh, lalu terdengar suara bisik disertai tawa mengancam. Mana anakku? Mana anakku? Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.